Yang kalian lihat sekarang adalah arung ataupun sungai kecil yang ada di salah satu ujung pantai di kampungku, Air Gayam di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna. Nah, pantai ini berada di depan rumahku. Yang kalian lihat itu sekarang adalah yang sebelah baratnya. Itu adalah jembatan yang menghubungkan antara kampung Air Gayam sini dengan kampung Pak Tanu yang ada di sebelahnya. Aku akan berjalan-jalan dari satu arung ini yang disebut arung sebelah barat menuju ke arung De Bujong yang ada di sebelah timur. Di sana itu ada pondokan tempat orang tinggal yang biasa dipakai liburan ketika sedang musim-musim santai ataupun hari-hari besar nasional seperti itu. Nah, itu adalah ombak-ombak yang sedang berkejaran di pantai, bisa kalian lihat. Di situ ada juga Pulau Perantu, salah satu pulau kecil yang ada di depan kampungku ini, dan itu adalah ujung dari pulau, ujung sebelah timur, dan di sana ada sungai. Dan aku akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan di sepanjang pantai ini melihat apa saja yang bisa kita temukan selama berjalan-jalan di pantai ini. Sekarang aku akan menuju ke salah satu pohon yang tumbuh di pantai. Pohon ini berbuah putih, bisa kalian lihat seperti yang ada di video ini, dan buahnya ini sangat berguna ketika mata kita sedang perih ataupun sedang merah karena kemasukan debu ataupun serangga lainnya. Jadi di dalam buah ini ada air yang kita peras dengan cara dipencet seperti ini, seperti yang bisa kalian lihat. Nah, kemudian air yang ada di dalam buahnya itu dimasukkan ke dalam mata, dan katanya juga bila rutin melakukannya maka mata kita itu akan menjadi cerah. Aku tidak tahu nama bahasa Indonesianya apa, tapi kalau di tempatku buah ini disebut sebagai buah mambung. Sekarang aku akan berjalan lagi menuju ke arah timur, melewati pepohonan-pepohonan mambung ini yang berupa semak-semak. Di depanku itu seperti yang bisa kalian lihat ada satu pohon yang agak tinggi. Pohon ini condong ke arah sebelah laut. Nah, pohonnya ini berdaun merah. Bisa kalian lihat kan, daunnya lebar-lebar. Mungkin kalian sudah pada tahu ini daun apa. Ini namanya daun ketapang. Daun ketapang ini kalau buahnya itu bisa dimakan dan rasanya itu sangat enak. Aku sering makan buah ini ketika masih kecil, tetapi harus dibelah dulu untuk mendapatkan biji-bijinya. Sedangkan yang ada di depan kalian ini ada daun yang warna merah, bisa dipakai untuk mewarnai ikan arwana. Arwana itu memang terkenal harganya yang sangat mahal, dan yang warna merah itu biasanya yang paling bagus. Jadi pakai daun ketapang ini untuk mewarnainya. Terus aku berjalan-jalan lagi melihat ke arah ombak-ombak dan pantai-pantai yang ada di depanku. Di sana juga bisa kalian lihat ya salah satu rumah tetanggaku, dan yang itu adalah rumahku yang kita masih belum sampai di sana. Di kampung ini memang sangat sepi ya, kendaraan itu jarang karena jalannya belum disemen, jadi kendaraan itu cuma satu-satu yang lewat, itu pun bukan orang sini, hanya orang untuk pergi ke kebun saja. Sedangkan di kampung ini hanya tinggal aku dan tetanggaku tadi. Ini rumahku. Rumah ini sudah 30 tahun ya usianya dan sudah sangat tua, jadi kelihatan udah seperti berlumut dan kurang dirawat juga karena sering ditinggal. Kadang-kadang itu orang tuaku pergi ke tempat saudara-saudaraku yang ada di luar pulau ini. Yang satu ini adalah pohon mambung, bukan pohon mambung ya, tetapi penaga. Kayunya ini sangat bagus, kayu penaga ini. Kayunya bisa dimanfaatkan untuk tunas dari motor laut dan itu sangat tahan. Buah-buahnya tadi itu tidak bisa dimakan. Bisa kalian lihat itu rumahku, dan kemudian ini pantai yang ada di depannya. Sekarang ini ombaknya bisa dibilang agak tenang ya. Kadang-kadang kalau musim
bulan 12 seperti saat ini itu biasanya ombaknya besar dan bisa mencapai ke pinggir-pinggir pantai itu sampai ke rumputan. Bisa kalian lihat kan rumput-rumputan itu kering karena kebanyakan memang terkena air asin. Ini sudah agak jauh ke sebelah timur ya di pantai ini, dan yang kalian lihat sekarang aku sedang berjalan-jalan di pepohonan pandan. Yang satu ini belum ada buahnya. Di sini dahan pandan ini memang sangat tahan terhadap daerah yang asin di tepi laut. Jadi buahnya ini hanyut, kemudian tunasnya itu tumbuh di tepi pantai dan jadilah pohon pandan ini. Itu salah satu pohon yang sudah tua yang biasanya akan keguguran. Nah, aku kembali berjalan lagi menyusuri pantai, menuju ke pantai, jalan-jalan ditemani ombak dan juga awan. Sekarang karena sekarang musim bulan 12 dan lagi La Nina juga, jadi sering hujan. Jadi bisa kalian lihat sekarang matahari nggak terlalu terik ya. Dan ini juga banyak rerumpunan pandan dan pohon kelapa. Itu kayaknya dua tanaman yang banyak ada di daerah sini. Dan sedangkan bakau-bakau itu di tepinya itu bukan sejenis bakau sih, tetapi pohon api-api ya namanya, yang ada di atas laut itu yang bisa kalian lihat kan. Itu pohon api-api, berbuahnya itu sekarang lagi nggak musim berbuah kayaknya. Jadi ya bisa, itu hanya daun-daunnya saja yang bisa dilihat. Ini adalah pohon pandan tadi. Daunnya ini kadang-kadang diambil sama tetanggaku untuk menganyam tikar. Nah, atasnya ini ada buahnya. Buah pandan ini berwarna merah seperti yang kalian lihat, dan biasanya itu kera-kera itu sampai di sini mereka memakan buah pandan itu. Salah satu makanan paling favorit ya dari kera-kera itu, selain buah kelapa juga buah pandan ini. Biasanya mereka itu mengambil ujung-ujung dari buah pandan yang melekatnya itu. Mirip seperti sawit sih kalau aku lihat itu isinya. Nah, duri-duri ya pandannya itu ada dua jenis sebenarnya pandan, ada yang berduri, ada yang nggak berduri. Kebetulan yang di sini itu adalah pandan yang berdurinya. Nah, itu yang agak belum terlalu matang. Di sana juga ada yang masih hijau dan matang, yang sudah sangat matang bisa dimakan sih, cuman aku nggak terlalu suka makannya karena memang dagingnya nggak terlalu banyak. Nah, selanjutnya kita akan berjalan lagi menuju ke arah timur, menuju ke sungai yang satunya. Ini bukan lagi tanah orang tuaku sih, akan tetapi ini milik orang yang punya rumah ini. Akan tetapi mereka sudah tidak tinggal di sini lagi, jadi tanah mereka ini udah seperti ditinggalkan lah gitu, diabaikan. Dan ini pohon pinus yang mereka tanam ketika masih kecil, itu sekitar 10 tahun yang lalu ya, dan pohonnya itu cepat sekali besar. Dan itu tadi pohon api-api yang telah aku bilang kepada kamu. Dan sekarang kita akan berjalan lagi terus menyusuri melewati pepohonan kelapa dan melewati pasir-pasir yang ada di pantai ini. Pasirnya itu memang agak berwarna kekuningan ya, tidak terlalu putih, dan bisa kalian lihat juga ada kerikil-kerikil. Memang kalau pasir yang berada di tepi karang seperti pantai aku ini, memang kerikil-kerikil ini banyak karena dihempas-hempas ombak. Kerikilnya ini kemudian dibawa arus sampai ke tepian dan kemudian menjadi warna putih di tepian. Kalau orang-orang datang ke sini itu biasanya senang ya mengambil sisa-sisa karang ini untuk dimasukkan ke dalam akuarium. Cuman aku nggak pernah karena aku memang jarang untuk melihara ikan itu, karena memang aku untuk merawatnya itu perlu komitmen, dan aku kadang-kadang itu nggak terlalu suka untuk memelihara ikan. Jadi ya kurang untuk mengambil yang seperti ini. Dan sekarang aku sudah sampai di tepi pantainya. Bisa kalian lihat kan, ini juga ada sungai di sebelah timur. Ini sangat berbeda dengan yang di sebelah barat tadi. Sungainya di sini sungainya agak dalam, tidak ada jembatan ya di sungai ini, karena jalan yang menghubungkan desa
ini Air Gayam dengan yang sebelah timur ini yaitu Terubu itu jalannya itu jauh ke bagian darat ataupun bagian gunung. Jadi itu yang tadi aku bilang sama kalian, pondokan yang ada di sini itu tempat biasanya ya mereka santai-santai. Cuman kecil sih, kalau pengen liburan itu cuman muat palingan 2-3 orang aja. Itu kepunyaan orang yang di sini sih, bukan punyaan orang tuaku lagi. Biasanya kalau lagi kecil aku itu sering ya lari-lari sampai ke pantai sini, main ke sini, mandi di sungai yang ini. Terus di sini juga ada anak ikannya biasanya. Kalau pas lagi kecil dulu banyak ikannya, cuman sekarang itu udah agak jarang ikannya karena di sungai ini itu ada buaya sekarang ya, buaya. Nggak tahu juga sih kok sekarang ada buaya, karena dulu itu memang nggak ada buaya, sekarang itu sudah ada di sini. Katanya udah juga beranak pinak karena buayanya itu datang dari sungai-sungai yang besar di bagian pulau sebelah lainnya. Kemudian mereka itu semakin banyak dan akhirnya datanglah ke sini, dan ikan-ikannya juga sekarang udah nggak terlalu banyak ya seperti dulu. Dan karena aku udah sampai ke penghujung pantai ini, maka ya video aku juga udah cukup ya sampai di sini. Aku udah nunjukin kalian dari ujung barat ke ujung timur, dan inilah dia pantai yang ada di belakang rumahku. Bagi kalian yang telah menonton video ini dari awal tadi sampai selesai mengikuti perjalanan aku untuk jalan-jalan di pantai tempat aku bermain selagi kecil, aku ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa.